Alhamdulillah hamdan syukran wa salatan wa salaman ala rasulillahil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa rasulillahil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kami mengajak diri kami dan semua hadirin yang berbahagia agar senantiasa bertakwa, bersyukur akan semua nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Begitu banyak nikmat Allah dan karunia-Nya, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung apalagi membalasnya. Mulai dari nikmat kehidupan umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, dan masih banyak lagi yang tentunya tidak mampu kita untuk menghitungnya. Yang Allah butuhkan dari kita adalah rasa syukur kepada Allah dengan cara meningkatkan takwa kepadanya setiap saat, hingga insya Allah kita meninggalkan dunia ini dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memuliakan Rasulullah, karena beliaulah yang senantiasa mendoakan kita, beliau senantiasa memikirkan kita, beliau senantiasa tidak henti-hentinya menyayangi dan mencintai kita semua. Maka sudah selayaknya lah bersama-sama di tempat dan di hari yang mulia ini kita mengirimkan doa, salawat dan keselamatan kepada baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah
Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan karunia Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Hendaknya dengan karunia dan rahmat Allah kalian bergembira, kalian bersyukur. Karena karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, jauh lebih mulia dibandingkan apa-apa yang kalian kumpulkan, dibandingkan apa-apa yang kalian dapatkan selama ini. Ahli tafsir menafsirkan ayat ini Imam Syuyuti di dalam Nahrul Mansyur menjelaskan bahwa yang mana itu fadli, apa itu karunia Allah. Karunia Allah adalah ilmu yang diberikannya kepada kita sekalian, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita sekalian, kepintaran yang Allah berikan kepada kita, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat bekerja, dapat beraktivitas, dapat berkarya dengan baik. Maka itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia. Yang mana itu rahmat. Rahmat itu adalah Muhammad Rasulullah. Rahmat itu adalah diberikannya kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kenapa Rasulullah itu rahmat, kata para ulama tafsir, sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah engkau kuutus, tidaklah engkau kuberikan, kuturunkan kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka rahmat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Ini adalah rahmat yang paling besar. Maka tidak ada yang patut kita syukuri kecuali dijadikannya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikannya kita oleh Allah baginda Rasulullah. Ini adalah nikmat yang sangat tinggi. Ketika nanti di yaumil kiamah, yang pertama kali masuk surga sesudah Rasulullah adalah para nabi dan rasul. Setelah itu adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pertama kali dari manusia yang akan memasuki surga. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, berkata kepada Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, ya Adam, laula an Muhammad ma halaktuka. Wahai Adam, kalau
sebagai Rasulku yang terakhir. Kalaulah bukan karena Rasulullah, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Bagaimana kemuliaan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan alam ini semua karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam hendak memasuki surga, Adam tertunggu. Ternyata di pintu surga tertulis dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tentunya yang berbarengan, yang bersanding dengan Allah adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, saudaraku yang berbahagia. Ini Jumat pertama di bulan Rabiul Ula atau Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita bersyukur kita kembali mengenal bagaimana tarikh Rasulullah, perjalanan Rasulullah luar biasa. Sehingga mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini menjadikan kita termotivasi, momentum untuk lebih mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih menghormati beliau, untuk lebih menjaga semua sunnah-sunnah yang ditinggalkannya kepada kita sekalian. Karena Rasulullah adalah rahmat untuk kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Mekah untuk menyampaikan agama agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Rasulullah ditindas, diintimidasi. Rasulullah difitnah, sihrul mubin sebagai tukang sihir. Rasulullah difitnah sebagai majnun, orang yang gila. Maka sahabat datang kepada Rasulullah dalam Sahih Muslim. Wahai Rasulullah, hendaknya engkau berdoa kepada Allah, karena doamu pasti makbul diijabah, agar orang-orang kafir Quraisy ini semua dibinasakan, dilaknat, dihancurkan oleh Allah, karena mereka telah menghalangi dakwamu. Maka apa kata Rasulullah dari lisan yang mulia? Wahai sahabatku, aku diutus bukan untuk membinasakan, aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi aku diutus untuk memberikan rahmat bagi semua manusia. Demikian juga ketika Rasulullah pergi berdakwah di Taif yang kurang lebih 80 kilo dari Mekah, Rasul menyampaikan agama. Siapa tahu di sana orang bisa menerima Islam, karena di Mekah banyak yang menolak agama Islam. Apa yang terjadi ketika menyampaikan agama di sana kepada para puak-puak pembesar kaum Taif? Bukannya penerimaan yang baik, tetapi cacian. Bahkan Rasulullah dilempar sampai berdarah kepalanya. Rasulullah diusir dari Taif sampai di perbatasan, tidak diterima. Melihat keadaan seperti ini, jangankan kita manusia, bahkan ketika itu malaikat penjaga gunung datang menghadap Rasulullah bersama Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, kami diperintahkan oleh Allah untuk mendatangimu. Kami diperintahkan oleh Allah datangi Rasulku. Apa yang mereka minta, apa yang dia minta, maka kabulkan, bantu dia. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, andai kata engkau ingin menyuruh kami, 2 gunung di antara Taif ini, kami akan hempit ini masyarakat Taif, sehingga mereka semua mati, tidak tersisa satu pun. Maka kami akan laksanakan tugas ini dengan baik. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia doakan lagi, ya Allah, berilah petunjuk kaumku termasuk orang Taif ini,
karena mereka tidak mengetahui apa yang aku sampaikan. Mereka belum mendapatkan hidayah, maka berikanlah mereka hidayah. Aku berharap kalau hari ini bapak-bapak mereka menolak Islam, maka aku berdoa dan berharap semoga nanti anak dan cucu mereka menerima Islam dengan baik, dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Dari Taif keluar ulama-ulama besar. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, ketika terjadi perang Uhud, ikut bersama Rasulullah adalah paman yang dicintainya, Hamzah bin Abu Thalib. Ketika dalam peperangan Hamzah terbunuh, Hamzah menjadi syahid. Sudah dalam keadaan syahid, tidak bernyawa. Seorang kafir datang menghampiri jenazah Hamzah. Dicincang-cincang tubuhnya Hamzah sampai perutnya dibelah, dikeluarkan isi perutnya, diiris-iris wajahnya. Ketika Nabi melihat jasad Hamzah, Nabi menangis luar biasa sambil marah luar biasa. Setelah ditelusuri siapa yang membuat demikian Wahsy, seorang kafir. Maka dengan hidayah Allah berikan hidayah kepada Wahsy yang mencincang-cincang jenazah Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika dia datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam dan bertobat, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, saya tidak akan melihat wajahmu, saya maafkan engkau dengan hidayah Islam yang engkau miliki. Karena kalau saya melihat wajahmu, saya takut teringat peristiwa Hamzah lagi. Ini pun Rasulullah maafkan. Wa'afina 'anil nas. Inilah sifatnya Rasulullah, memaafkan, memberi rahmat kepada semua manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum Rabiul Ula ini bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda kita mencintai Rasulullah? Buktikan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang mencintaiku, hidupkan sunnah, hidupkan ajaran-ajaranku, laksanakan ketaatan kepada Allah, maka kalian akan masuk surga bersama saya nanti di yaumil kiamah, kata Rasulullah. Allah berulang-ulang menegaskan, wa may yu'tir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang laksanakan sunnah Nabi, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Kunci diterimanya ketaatan kita kepada Allah, kunci diterimanya ibadah kita kepada Allah adalah dengan cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.